Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur gajah, tanahnya datar, mengintip tentara menjelang senja. Rakyat Palestina tak pernah gentar, walaupun berhadapan dengan roket dan tank baja. Kita doakan untuk saudara kita di Palestina, semoga Allah memberikan mereka kekuatan iman. Allah memberikan mereka kesabaran dan ketabahan. Allahumma tsabbit imanahum. Ya Allah, tetapkanlah dalam dada mereka keimanan. Wa anjilis sakinata ala qulubihim. Turunkan ya Allah di dalam hati mereka jiwa-jiwa yang sakinah. Wa wahid sufufahum, dan satukan mereka dalam barisan persatuan. Amin ya rabbal alamin. Kita puji Allah, kita agungkan Allah, karena hanya Allah yang patut dipuji, hanya Allah zat yang maha agung. Kita hamba yang lemah, hamba yang tidak punya daya dan apapun kalau tidak diizinkan Allah. Maka kita bisa bersyukur hari ini kita bisa hadir di tempat ini semua karena izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, terpuji baik di langit maupun di bumi, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan dalam hidup dan kehidupan. Siapa yang meneladani beliau pasti akan menemukan kebahagiaan baik dalam hidup di dunia, bahkan juga nanti sampai di akhirat. Yang saya muliakan Bapak JM yang diwakili oleh Adinda Fauzan, ya. Beliau bilang SMP sudah dengar ceramah saya. Alhamdulillah, terima kasih. Doakan saya semoga tetap sehat, amin. Kemudian orang tua kita, ya, Pak Sarifuddin Ibrahim. Jadi waktu saya dulu, saya sering ya ke PLN sejak di pertambangan. Dulu ada Bapak Sofyan Amin, Sofyan Ibrahim, ya. Kalau di pertambangan Sofyan Basri dulu ya, Pak Kanwil almarhum ya. Dan beliau, dan saya tadi bisik-bisik tentang kapal apung ya. Karena saya kalau bicara ceramah tsunami, saya selalu bicara PLTD apung itu beratnya 2.600 ton. Kalau diukur dengan Innova 1.700 Innova. Jadi 1.700 Innova diangkat begitu. Pak Sarifuddin Ibrahim adalah orang yang membawa kapal itu ke Aceh ya. Mudah-mudahan pemerintah Aceh mau wawancarai beliau, ya, nempel fotonya maunya di kapal itu sebagai apa ya, itu bagian dari perjalanan sejarah ya. Alhamdulillah sehat Pak. Kemudian senior saya Pak Ketua, Pak Juanda ya. Ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah, kerinduan kepada Rasulullah itu kerinduan semua orang beriman. Kalau kita sering dengar lagu Bimbo, rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi, berabad jauh jarak darimu ya Rasul, serasa engkau di sini. Nah pertanyaannya, apakah kita merasa Rasul ada dekat kita? Rasul selalu hadir bersama kita. Kalau itu terjadi, maka apa yang diucapkan oleh Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan bersama orang yang kamu cintai, itu yang menyebabkan kita nanti masuk surga. Bahkan kita masuk surga tanpa lewat neraka ya, ada orang masuk surga lewat neraka, tapi kita kan tidak sanggup lewat neraka. Kalau bicara amal kita pasti lewat neraka kita, tapi siapa yang sanggup? Begitu dahsyat neraka itu.
Rasulullah pernah mengatakan, kullu ummatin yadkhulul jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Ibu, ada yang nggak mau masuk surga? Kecuali yang nggak mau, kata Rasulullah. Lalu ada sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang nggak mau itu? Maka Rasulullah menegaskan, siapa yang mengikuti aku, mentaati aku, maka dia pasti akan bersamaku dalam surga. Tapi siapa yang mengkhianatiku, maka dia adalah orang yang tidak mau masuk surga. Doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, yang kita kenal dengan nama doa sapu jagat, itu kata para ulama tafsir, kalimat waqina adzabannar adalah permohonan kita supaya kita masuk surga tidak lewat neraka. Karena seyogyanya kita harus lewat neraka. Tapi kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri saya kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan di akhirat. Selesai sebenarnya kan? Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi ada orang bahagia akhirat lewat neraka. Bahagia di akhirat lewat neraka. Karena itu nanti Rasulullah itu manusia pertama yang boleh masuk surga, tapi beliau tidak gunakan fasilitas itu. Dalam hadis beliau tidak akan mau masuk surga. Ya Allah, saya tidak akan menginjak surga sebelum umat saya semua masuk surga. Lalu Allah panggil malaikat, periksa di neraka, apa masih ada umatnya Muhammad? Kan dibakar di neraka. Bagaimana di neraka dibakar bisa tahu umat Muhammad? Malaikat tanya, ya Allah, bagaimana mengetahui umat Muhammad? Kan sudah dibakar dalam neraka mereka. Kata Allah, lihat dahinya. Karena siapa yang pernah sujud kepadaku, kuharamkan api neraka menjilatnya. Maka siapa-siapa yang ada bekas sujudnya akan diangkat dari neraka. Tapi Nabi tidak menyuruh kita di dalam neraka dulu. Maka ada doa waqina adzabannar. Tuhan, bahagia di akhirat, tapi jangan transit di neraka. Karena itu kalau orang paham doa ini, apalagi waktu haji, dia bisa nangis dia. Karena ini bukan sekedar doa kalimat biasa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi pada penekanan waqina adzabannar, itu kesungguhan kita menyadari betapa banyak dosa kita, menyadari betapa sedikit amal kita, menyadari betapa banyak nikmat yang kita dustakan. Tapi hamba tak sanggup, ya Allah. Hamba tak sanggup di neraka, karena Rasulullah bersabda, kalaulah neraka bocor sebesar lubang jarum, maka dunia seisinya pasti terbakar, musnah. Apalagi kita. Oleh karena itu para ulama mengatakan, kalau berdoa juga jangan pesimis. Ya Allah, hamba masuk surga nggak apa-apa, yang paling bawah, yang penting di surga ya Allah. Kalau nggak dapat yang paling bawah, dapatnya neraka, karena surga itu di bawahnya neraka. Karena itu berdoalah, ya Allah, hamba mohon surga Firdaus, surga tertinggi ya Allah. Seandainya tidak dikasih, paling enggak dapat di lantai bawahnya, tetap masuk surga. Jadi kita harus optimis, jamaah yang dicintai Allah. Kita tetap optimis dengan ibadah kita, karena Nabi kita menjamin kita ini adalah orang-orang yang akan masuk surga. Kullu, kata Nabi, semua, ya, semua masuk surga. Memang ada yang disebut namanya oleh Rasulullah. Misalnya ada 10 orang, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar dalam surga. Lalu Rasulullah melanjutkan, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abu Ubadah bin Jarrah fil jannah. Disebut sama Rasulullah. Tolha fil jannah, Jubair fil jannah, ada 10. Kenapa nggak disebut? Ya, Syarifuddin fil jannah, Faujan fil jannah. Ya enggak mungkin Nabi nyebut, miliaran umatnya, ya kan? Maka Nabi jamak, kullu ummatin yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk surga. Nah, kita bermohon masuk surga tapi tidak lewat neraka. Ya, kita bermohon terus kepada Allah tanpa putus asa. Saya pernah dengar ceramah seorang ustadz. Jadi ustadz itu mengatakan bahwa mimpi
Ya, ada ulama bermimpi berjumpa dengan Imam As-Syafi'i. Lalu ditanya, bagaimana Syekh di alam barzah? Ya, karena surga dan neraka itu adanya setelah padang mahsyar nanti. Syekh, bagaimana di alam barzah? Alam barzah itu sudah diberi nikmat. Kalau orang memang tempatnya di surga, dia sudah merasakan aroma dan nyamannya surga. Maka Imam As-Syafi'i menjawab waktu itu, beliau mendapat kebahagiaan, mendapat kenyamanan, mendapat ampunan dan perlindungan Allah. Lalu ditanya oleh orang yang mimpi tadi, apa karena Anda seorang imam besar? Apa karena Anda menulis kitab Al-Um? Banyak ditanya. Lalu kata Imam Syafi'i dalam mimpi itu, tidak, saya dimuliakan Allah karena salawat yang saya tulis di dalam kitab Ar-Risalah. Beliau ada nulis kitab Ar-Risalah. Terbangun ulama ini, dia langsung cari kitab Imam Syafi'i, dia lihat ada salawat yang Imam Syafi'i tulis di sana. Jadi kita masuk surga itu sebenarnya karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Kalau yang masuk surga harus lulusan IAIN, kita nggak ada yang masuk surga satupun. Kalau yang masuk surga harus yang bisa ceramah, kita nggak bisa masuk surga. Kalau yang bisa ceramah harus yang hafiz Quran, kita nggak bisa masuk surga. Kita masuk surga karena rahmat Allah, karena ampunan Allah. Bahkan konon dalam kisah-kisah moral, ada seseorang meninggal, lalu dikatakan oleh Allah kepada malaikat, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Dia dengar kalimat ini tidak senang dia. Ya Allah, kenapa saya masuk surga? Bukan karena amal saya. Bukankah saya banyak beramal dalam dunia ini? Mungkin bangun pesantren, bantu anak yatim, sebagainya. Kata Allah, hai malaikat, timbanglah amal yang dia perbuat dengan salah satu nikmat yang aku beri. Nikmat mata aja kita nggak bisa balas. Nikmat mata yang Allah berikan ini, nikmat pendengaran. Coba lihat orang yang tidak punya penglihatan lagi, orang yang tidak bisa dengar, kita masih dengar. Belum lagi nikmat yang lain-lain. Ini kalau Bapak Ibu tidak percaya, ini pukul 10, pukul 11 kurang 5 ya. Pejet stopwatch, hitung napas, sampai besok 24 jam pukul 11 kurang 5. Kata para ahli, Bapak Ibu termasuk saya bernapas 23.000 kali. 23.000 kali. Tidak ada malaikat yang datang ke rumah kita setiap bulan. Assalamualaikum, ini rekening seperti PLN. Ini rekening napas, sekali napas 10 rupiah. 230.000 dikali 10, 230.000. Satu bulan 6.600.000 baru untuk napas. Maka kata Allah, timbang seluruh amalmu dengan nikmat salah satu yang aku berikan, belum bisa kau balas. Jadi kau masuk surga karena rahmatku, kata Allah, karena kasih sayangku. Karena itu kenapa kita ibadah, kenapa kita beramal, kenapa kita sedekah, kenapa kita berzikir? Karena kita ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Kita ingin menggapai ampunan Allah. Ikhlaskanlah semua ibadah supaya kita ini mendapatkan keridhaan Allah di dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, jadi kerinduan kepada Rasulullah adalah kerinduan setiap orang beriman. Nah, kalau kita hari ini merasakan Rasulullah ada bersama kita, kadang-kadang kita tidak sedikit ya yang meneteskan air mata teringat Rasulullah, apalagi yang sudah umroh haji, kadang-kadang berada di dekat makam Rasulullah tidak terasa air mata mengalir. Ketika tawaf ya di Baitullah, didorong sama orang, digeser sama orang, kita teringat Nabi Muhammad di sini pernah dicekik, Nabi Muhammad di Bukit Safa pernah dimaki. Kalau kita hanya terdorong sedikit biasa saja. Jadi perasaan-perasaan seperti itu menunjukkan bahwa kita merasa Rasulullah itu hadir bersama kita. Nah, bagaimana mengekspresikan cinta kita kepada Rasul? Karena kata Rasulullah, orang yang cinta kepada beliau akan bersama beliau.
Apa cukup dengan ucapan saya mencintai Rasul, atau cukup dengan maulid ini? Maulid ini adalah cinta Rasul yang bersifat tahunan. Tapi cinta Rasul sesungguhnya cinta sepanjang hayat, sepanjang masa. Itulah bukti mencintai Rasul dalam arti sesungguhnya. Jarak kita dengan Rasulullah itu 15 abad. Rentang sejarah yang panjang, sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah jumpa Rasul, mendengar suaranya tidak pernah. Tapi kenapa kita mau datang sekarang ke sini? Nah, ini salah satu bukti kita mencintai beliau. Kenapa susah payah haji umrah? Haji umrah itu kan bukan ringan, pekerjaan yang berat. Karena itu Rasulullah mengatakan 3 tempat yang harus dilakukan, dikunjungi dengan menggunakan energi yang lebih, termasuk berharta, itu kan 3. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Tapi begitu pulang dari sana kepingin lagi. Saya sangat yakin pada bapak dan ibu di sini tetap ada kerinduan, keinginan kita untuk ke sana. Padahal kita di sana capek. Ini bukti bahwa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sahabat dulu, mereka mencintai Rasul bisa langsung diperlihatkan. Ada seorang sahabat bernama sahabat sandal Rasul. Pernah dengar? Sahabat sandal Rasul. Itu Ibnu Mas'ud, ya. Karena dia itu ngepit sandal Rasul. Jadi kalau Rasul masuk masjid, sandalnya dikepit, dicari tempat, ya, baru dia taruh. Dia selalu menyiapkan kebutuhan Rasulullah, mulai siwak, ya. Apa-apa yang perlu dari Rasulullah itu disiapkan. Nah, sehingga dia dikenal dalam sejarah sahabat itu sahabat sandal Rasul. Selamat datang, Pak Jem. Silakan, Pak. Jadi sahabat sandal Rasul, dia bisa perlihatkan cintanya kepada Rasul langsung. Ada lagi seorang bernama Abu Firas, ya, nama lainnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau ini kalau Nabi bangun malam, Nabi itu kan rumahnya, kalau sekarang kita ke Masjid Nabawi, itu kan kuburan Nabi, itu rumah Nabi. Ya, dulu itu belum bagian masjid. Ya, jadi kalau ini adalah mihrab, nah di sini itu rumah Nabi. Jadi Nabi itu, makanya Nabi tidak, atau hampir jarang orang melihat sholat sunat, karena beliau sholat sunatnya di dalam. Beliau keluar langsung imam. Kalau beliau mau bersuci, beliau masuk ke kamarnya lalu lewat pintu luar. Setiap beliau bangun selalu ada satu gentong air, ya, yang tersedia untuk bersuci. Nabi heran, siapa ini yang sediain? Akhirnya ketemu orangnya, namanya Abu Firas. Lalu Nabi bilang, Abu Firas, mintalah kamu sesuatu kepadaku. Dia berbuat tidak ada keinginan untuk diberi hadiah. Beda kalau orang berbuat tidak ikhlas. Biasanya kan nanti kalau pimpinan nanya, saya pasti bilang ini, minta kamu sesuatu, pindah saya Pak ke sana, lebih enak, lebih nyaman gitu. Ini enggak, dia bingung. Minta kamu, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, saya melakukannya ikhlas. Kata Rasulullah, ya mintalah sesuatu kepada saya. Saya pikir dulu ya Rasulullah. Lalu berpisah. Satu saat ketemu lagi. Hai Abu Firas, sudah kamu pikir? Minta kamu sesuatu kepadaku. Jawabannya, saya ingin bersamamu ya Rasulullah di dalam surga. Saya ingin bersama. Lalu Rasul tanya lagi, tidak ada permintaan lain? Cukup itu ya Rasulullah. Bukankah kamu masih sendiri, kata Rasulullah? Mungkin kamu minta dicarikan istri. Saya ingin bersamamu dalam surga ya Rasul. Lalu Rasul mengatakan, sekarang bantu saya supaya doamu tercapai dengan banyak sujud. Dan itu, ini hadisnya sahih. Jadi kata ulama, berlaku juga bagi kita. Siapa yang ingin bersama Rasulullah, dia harus banyak sujud. Dalam makna sholat, ya,
kemudian taat dan patuh dalam hidup ini kepada aturan Allah, itu adalah orang yang sujud kepada Allah. Satu saat ketemu lagi sama Rasulullah, ditanya, Abu Firas masih sendiri? Masih Rasulullah. Masih terus mau sendiri? Sepertinya saya perlu jodoh ya Rasulullah. Baik, kata Rasulullah, sekarang kamu datang ke kampung sana, jauh tentu, jumpai bapak ini, lalu sampaikan salam saya, dan sampaikan bahwa salah satu putrinya berkenan nikah dengan engkau. Berangkat ya. Beberapa lama ketemu Nabi. Bagaimana kata Rasul? Alhamdulillah, saya sudah nikah ya Rasulullah. Saya disambut luar biasa oleh keluarga itu. Saya dimuliakan. Kata Rasulullah, alhamdulillah. Abu Firas tunduk. Nabi tanya, ada apa? Begini Rasulullah, waktu ijab kabul mahar, saya berhutang. Ya, ijab kabul boleh hutang, Pak. Jadi misalnya 20 mahar emas tunai kan, 20 mahar emas, 10 mayam tunai, 10 mayam menyusul. Boleh. Ya. Saya masih hutang mahar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau gitu gampang, itu persoalan kecil, nanti habis sholat saya akan sampaikan ke para sahabat. Ramai orang kasih emas ke dia. Pulang dia. Berapa lama ketemu lagi, dia ikut sholat jamaah dengan Nabi, karena jarak jauh, jadi dia sekali-sekali datang. Kata Rasulullah, bagaimana? Alhamdulillah ya Rasulullah, keluarga istri saya mengucapkan terima kasih. Mereka sangat berbahagia, istri saya berbahagia. Diam lagi sebentar, Nabi tahu ada sesuatu. Nabi tanya, masih ada sesuatu? Begini Rasulullah, biasanya itu ada walimah, saya ingin undang engkau juga, tapi saya tidak punya banyak dana. Kalau soal itu kata Rasulullah, sebentar. Habis sholat Rasul umumkan, dapatlah kambing beberapa ekor. Dan dalam riwayat itu Nabi pun diundang datang ke sana. Nah ini sahabat, dia bisa memperlihatkan cintanya kepada Nabi. Beda sama kita hari ini, kita tidak bisa. Ya. Saya lihat jam nih, satu lagi saya mau cerita. Ada namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar itu orang Ghifar ya. Dia ikut Nabi perang Tabuk. Perang Tabuk itu tahun 9 Hijriah. Tujuannya mengambil alih Palestina. Nanti saya cerita terakhir. Bahwa Palestina itu tanah yang diwakafkan oleh para nabi kepada Nabi Muhammad. Bahkan ada pendeta Yahudi sekarang lagi viral. Dia mengatakan bahwa kalau bicara Sulaiman, bicara Daud, bicara Isa, bicara Musa, mereka adalah orang-orang Islam, mereka orang-orang Muslim, dan mereka telah mewakafkan tanah itu kepada Nabi Muhammad. Apa buktinya? Nanti akan kita bahas di terakhir. Nah, perang Tabuk, ya, itu Nabi langsung yang jadi pemimpin. Tahun 9 Hijriah, Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Sebelumnya perang Mu'tah, tahun 8 Hijriah. Itu dipimpin oleh 3 jenderal. Zaid bin Harithah, itu anak angkat Nabi. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Kemudian Abdullah bin Rawahah. 3 orang ini semuanya meninggal dalam perang Mu'tah, syahid. Hanya 3.000 pasukan. Yang dihadapi pasukan Romawi Bizantium yang menguasai negeri Syam. Kalau disebut Syam itu Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina. Itu negeri Syam. Jadi setiap Nabi menyebut Syam itu termasuk Palestina. Nah, kaum muslimin waktu itu hanya 3.000, sementara Romawi 100.000. Dengan meninggal 3 jenderal ini, kaum muslimin tidak bisa ngontak Nabi Muhammad. Siapa yang harus jadi jenderal? Karena nggak ada lagi jenderal. Tapi di tengah-tengah mereka ada Khalid bin Walid. Dia baru masuk Islam, dia mu'alaf, tapi dia jenderal Quraisy yang pernah memporak-porandakan pasukan Islam dalam perang Uhud. Semua sahabat sepakat mengangkat dia. Dia menolak. Tapi kemudian para sahabat mengatakan, ini kepemimpinan. Ini amanah, dia ambil alih. Apa yang dilakukan Khalid ini luar biasa. Dia ajak malam itu prajurit tidak tidur, tapi menyalakan obor, lalu berkeliling bukit. Kalau kita misalnya dari Ketapang melihat ke arah Matai,
Sekeliling bukit itu hanya suara takbir, Allahu Akbar, dan cahaya obor. Seakan-akan pasukan kaum muslimin terus bertambah. Padahal orangnya itu aja. Balik. Orang Romawi kecut hatinya. Seperti Israel sekarang, jangan disangka berani. Israel itu banyak menghancurkan Palestina lewat roket bom, drone. Baru sekarang mereka masuk. Itu pun biadab. Orang keluar rumah sakit siapapun ditembak. Kan di rumah sakit Indonesia dikepung sekarang. Setiap ada yang keluar mereka hendak ditembak. Ada beberapa rekaman tentara Israel yang stres. Beda sama kaum muslim di Palestina. Mereka sudah kehilangan anak, sudah kehilangan keluarga. Setiap ada bom, ada roket, selesai itu orang-orang tua di Palestina datang ke sana, dia tengok anak-anak. Karena anak-anak Palestina sudah ditulis di kaki dan di tangannya tulisan nama. Walaupun wajah sudah tak dikenal, tapi dilihat ini anaknya, dia peluk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan anakku. Kita berjumpa nanti di surga. Demikian anak-anak yang selamat, dia juga lari ke sana. Dia lihat, oh ini ayahku, ini bundaku. Dia peluk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah bunda, nanti kita jumpa di sana. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ini janji Allah. Jangan kamu mengatakan kepada orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Jadi mereka tidak mati, kata Allah. Al-Baqarah ayat 154. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Mereka hidup, hanya kamu tidak mengerti. Karena itu ada jenazah yang bau wangi. Bau wanginya bukan sekedar jenazah bau wangi, tapi dipegang. Dan ketika tangan dibawa kemanapun tetap lengket itu bau kasturi, bau mix itu. Ini bukti bahwa mereka itu sebenarnya hidup di sisi Allah. Nah, mereka punya semangat juang. Sementara pasukan Israel teringat rumahnya, teringat hartanya. Mereka kalau bisa bagaimana tidak perang. Jadi sebenarnya mereka dalam ketakutan. Secara psikologis mereka ngeri. Nah, jemaah yang dicintai Allah. Jadi waktu itu pasukan Romawi 100.000 itu melihat bahwa kaum muslimin dapat bantuan tiada henti, mereka kabur. Karena itu Khalid bin Walid pulang membawa pasukan melapor kepada Nabi, kami tidak bisa merebut ya Rasulullah wilayah di Syam, tapi kami pulang tanpa kekalahan. Tidak apa, kata Rasulullah. Rasulullah lanjutkan tahun 9 Hijriah itu, namanya Perang Tabuk. Rasul langsung yang jadi jenderalnya. Nah, dalam perang Tabuk itu tidak ada pertempuran. Kenapa? 30.000 pasukan yang Nabi bawa menggetarkan orang-orang kafir Romawi waktu itu. Karena yang Nabi hadapin ini sebenarnya adalah wilayah-wilayah jajahan. Justru mereka datang menghadap Rasulullah, mereka bilang, lebih bagus kami dijajah sama kaum muslimin daripada dijajah dengan Romawi Bizantium. Islam tidak menjajah, Islam tidak menaklukkan. Islam datang justru membawa rahmatan lil alamin. Mereka yang mau masuk Islam menjadi manusia merdeka. Mereka yang tidak Islam hanya berkewajiban bayar zizyah, bayar pajak, tapi mereka dijamin keamanannya. Maka waktu itu Nabi pulang dari perang Tabuk tanpa ada pertempuran. Nah, di perang Tabuk ini ada seorang sahabat namanya, siapa tadi saya sebut? Abu Dzar Al-Ghifari. Dia ketinggalan karena untanya sudah lemah, lelet lah gitu. Akhirnya dia tinggal untanya. Udah jauh pasukan. Bisa jadi pasukan sudah di Sare, dia masih di Banda Aceh. Akhirnya dia berjalan. Minumnya sudah habis. Saya boleh minum dulu ya? Bismillah. Minumnya sudah habis. Dia tahan terik panas haus yang dahsyat. Nah, tiba-tiba dia melewati sebuah bebatuan. Dia tengok ada gundukan, lalu ada cekungan yang berisi air. Dia rasakan air itu nikmat, tapi dia tidak berani minum. Dia hanya isi tempat minumnya, Bu. Dia simpan lagi. Dia ikuti jejak Rasulullah. Rasulullah diberitahu sama sahabat, ya Rasulullah, nampaknya ada sahabat yang tidak bergabung bersama kita. Siapa? Abu Dzar, ya Rasulullah.
Kalau gitu kita istirahat, kita tunggu di sini. Tidak berapa lama nampak bayangan manusia. Sahabat berteriak, "Ya Rasulullah, nampaknya ada orang ke sini. Mungkin itu Abu Dzar." Kata Rasulullah, "Sambut dia, tolong dia." Maka dipapah dia. Rasul mengatakan, "Ambil air untuk Abu Dzar." Dia menjawab, "Tidak usah ya Rasulullah." Rasulullah terkejut. Ya. Kalau anak muda bilang, "Gile lu, udah mau mati." Sudah mau mati kamu bilang nggak usah ambil air. Ini di kantong saya banyak air ya Rasulullah. Kenapa nggak kamu minum, kata Rasulullah. Kami menyaksikan engkau hampir mati, tapi kenapa kamu tidak minum air itu? Ya Rasulullah, ketika saya ketemu air ini, terbayang wajahmu. Saya tak mau minum air ini. Saya tak mau menikmati air ini sebelum engkau meminumnya ya Rasulullah. Rasulullah terkejut. Begitu cinta sahabat, sehingga Rasul cepat-cepat minum, lalu kasih Abu Dzar. Udah, Abu Dzar is dead dia. Telat minum. Ini adalah cinta sahabat. Cinta kita bagaimana? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Sebelum itu, kita ini di dalam beberapa ungkapan Rasulullah itu adalah orang-orang yang dikagumi oleh Rasulullah. Paling tidak ada dua yang Rasulullah sampaikan dalam beberapa versi hadis. Yang pertama, Rasulullah pernah menyebut kita ini orang yang imannya mengagumkan. Yang kedua, Rasulullah pernah menyebut kita ini saudara yang dirindukan. Jadi waktu itu Rasulullah duduk dengan para sahabat, lalu Rasul tanya, "Tahukah kalian siapa yang imannya mengagumkan?" Dijawab oleh para sahabat, "Malaikat. Malaikat imannya mengagumkan." Kata Rasulullah, "Tentu saja. Mereka itu selalu berada di sisi Allah." Nah, malaikat itu kan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Selalu mensucikan Allah, bertasbih, memuji Allah. Kalau gitu para nabi dan rasul, kata para sahabat, kata Rasulullah, para nabi dan rasul imannya pasti mengagumkan. Malaikat datang kepadanya, dia menerima wahyu. Oh, kalau begitu kami, para sahabat, kata Rasulullah, kalau kalian jelaslah beriman karena kalian melihat saya, kalian menyaksikan saya, kalian berjuang bersama saya. Lalu siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, mereka yang tidak pernah jumpa dengan saya, tidak pernah melihat, tidak pernah berdialog, tapi mereka beriman, yakin dengan apa yang aku bawa. Kita ini adalah orang yang sebenarnya pernah diungkapkan oleh Rasulullah rasa kekaguman. Jadi kita yang tidak pernah jumpa Rasul, tapi kita beriman. Bahkan tidak sedikit orang yang berani mempertahankan jiwanya untuk membela Nabi. Pernah ingat beberapa tahun yang silam, ada seorang siswa yang membunuh gurunya di Swedia ya. Karena gurunya di depan kelas menghina Nabi Muhammad. Di Perancis kalau nggak salah. Ojorov siapa nama dia? Ya. Itu dia adalah orang yang mencintai nabinya. Dia tidak pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi dia tidak rela. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu di sini ketika kita keluar ada orang menghina Nabi Muhammad, maka kita tidak gentar sedikit pun. Ada orang menghina Al-Quran, kita tidak gentar. Kita pertahankan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat. Mereka adalah orang yang imannya mengagumkan. Ya. Tapi tentu kita tidak bisa menandingi sahabat. Ya, sahabat itu memang dia hidup bersama Rasul. Dia langsung mendengar apa yang diucapkan Nabi. Tetapi Nabi Muhammad pernah membanggakan kita. Yang kedua, Rasulullah pernah berada di sebuah area pekuburan. Lalu Rasulullah tiba-tiba nyeletuk, "Alangkah rindunya saya dengan saudara-saudara saya." Sahabat berkata, "Bukankah kami saudara engkau?" Apa jawab Rasulullah? "Antum ashabi, kalian sahabat." Lalu siapa saudaramu ya Rasul? Mereka yang belum hadir, mereka yang tidak pernah jumpa dengan saya, tapi mereka beriman kepada saya. Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana nanti engkau mengenal mereka?" Kan wajar pertanyaan ini. Kalau Abu Bakar kenal karena bersama Rasul.
Rasulullah kenal Umar, Rasulullah kenal sahabat-sahabat yang lain. Tapi bagaimana mengenal saya, mengenal Pak Saripudin, mengenal Pak JM, mengenal Pak Fauzan, mengenal kita semua? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau kenal mereka? Umat Islam sekarang 2, miliar lebih. Kalau dihitung dari Nabi Muhammad sampai sekarang, wallahu alam. Apa jawab Nabi Muhammad? Seandainya kalian berada di tengah kuda-kuda hitam pekat, lalu di antara kuda hitam itu ada kuda yang berwarna belang putih, apakah kalian mudah mengenalnya? Maka spontan sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Jadi Bu, semua hitam tapi ada yang putih-putih. Kenal nggak? Kenal kan, mudah kita cari. Maka kata Rasulullah, nanti di akhirat umatku beda dengan umat yang lain. Umatku akan muncul dengan cahaya pada anggota wudunya. Cahaya pada anggota wudunya. Karena itu KTP, ya, paspor, ID card, itu nggak ada guna di akhirat. Yang berguna hanya cahaya pada anggota wudu. Dan siapa yang tidak sholat mengaku Islam, ya dia tidak akan ada cahaya. Itu sebabnya disebutkan dalam salah satu hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti akan diperiksa dari seorang hamba di akhirat adalah sholat. Jadi sholat ini menjadi kunci. Karena itu Bapak dan Ibu, terutama kita yang pensiunan ini kan, kita tidak tahulah keadaan kita kan. Ini sunnatullah. Semua pasti pensiun kata Bapak Ujan tadi. Satu saat kita sakit, mungkin sakit berat gitu. Selama masih punya kesadaran, ingatkan kepada yang menjaga kita, istri kita, anak kita, siapa yang menjaga. Ingatkan ayah, ingatkan bunda ketika waktu sholat tiba. Bagaimana dengan kondisi ada kateter, ada kantong darah? Allah mengampuni, memaafkan semuanya. Yang penting kita ingat, ayah ini waktu zuhur ayah, kalau bisa diwudukan diwudukan, kalau tidak bisa kita tayamum, kalau tidak bisa tidak ada masalah. Yang penting ayah mau sholat zuhur, bunda mau sholat zuhur. Allahu Akbar. Tangan tak bisa diangkat tak apa, Allahu Akbar, baca. Insya Allah husnul khotimah akan membimbing kita. Sekarang di Palestina itu orang dioperasi tidak ada obat bius, tapi banyak saksi mata mengatakan keluhan hanya aduh la ilaha illallah. Langsung baca ayat Quran, ayat Quran yang terdengar. Dokter yang mengoperasi pun menjadi semangat walaupun hanya dengan senter, dengan handphone, karena mendengar ayat-ayat Quran. Yang dioperasi pun terbius kadang dengan pingsannya, tapi ayat Quran yang mengakhiri hidupnya. Jadi jamaah yang dicintai oleh Allah, jadi sholat itu tidak bisa ditunda-tunda. Jangan saya orang kaya, nanti kalau saya meninggal orang kampung saya suruh sholat, saya bayar sholat hadiah namanya. Nggak ada. Enak kali orang kaya kalau gitu. Kita yang nggak kaya gimana? Jadi kitalah yang terus berusaha. Dan yang dinilai oleh Allah saat itu ketaatan. Allah tidak lagi menilai tentang ini apa memenuhi rukun, memenuhi syarat. Ini sudah di luar, ya, luar hal tersebut. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, jadi sholat itu sangat utama. Dan dia menjadi cahaya surga nanti yang membedakan kita dari umat lain. Ada seorang sahabat karena dengar hadis ini, konon waktu wudhu dia naikin tangannya, dia cuci sampai ke dekat bahunya. Ada sahabat tanya, kok banyak kali? Supaya cahayanya panjang nanti. Cahayanya panjang. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita adalah orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Kita adalah orang yang imannya pernah dibanggakan oleh Rasulullah. Nah, bagaimana cinta kepada Rasul? Yang pertama, ya tentu kita perbanyak bersalawat. Salawat ini perintah Allah Bapak dan Ibu. Semua ulama sepakat. Karena Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang yang beriman, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi.
Nah, hanya para ulama nanti berbeda tentang kapan wajibnya. Apakah dalam sholat, tapi sepakat bahwa ini perintah Allah. Nah, salawat ini ternyata kata Rasulullah, orang yang nanti akan dekat dengan saya di akhirat, orang yang banyak bersalawat. Ada hadis riwayat Muslim mengatakan, siapa yang bersalawat sekali kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Salawat Allah kepada makhluk itu adalah Allah merahmati, Allah mengampuni. Bapak, Ibu duduk di sini saja, baca salawat dalam hati saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali itu sudah dapat 10 kali ampunan. Kalau yang sudah biasa alhamdulillah, kalau yang belum, mari mulai sekarang tanamkan dalam jiwa. Selesai sholat, saya akan bersalawat, mewajibkan diri kita. Saya akan bersalawat 10 kali untuk Rasul. Jadi selesai istighfar, astagfirullah, astagfirullah, mau baca Allahumma antas salam, atau mau langsung baca salawat 10 kali. Selesai sholat, maka ibu, bapak akan dapat 100 ampunan Allah, 100 rahmat. 5 kali sholat 500. Kira-kira dosa kita sampai enggak 500? Sekali-sekali ada barangkali ya, tapi kadang-kadang kan tidak. Sehingga hari ini misalnya kita sudah 500 bersalawat, nanti waktu Isya selesai kita sudah dapat 500 ampunan. Dosa kita, ucapan kita, hati kita tadi melihat orang tidak senang, kemudian ada salah mata kita, dosa mata, itu katakan 100. Berarti kita masih punya investasi 400 untuk akhirat. Tapi ini dosa yang berkaitan dengan Allah. Kalau ada hutang, tidak bisa selesai dengan selawat. Hutang harus dibayar, ya. Menyakiti hati orang, orang tidak memaafkan, harus minta maaf. Tetapi dalam dosa-dosa kecil kita, ya, mengabaikan dosa apa yang Allah perintahkan, ini diampuni. Karena itu selawat ini salah satu ciri orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian meneladani Nabi yang lain tentu dalam aspek kehidupan beliau. Ada kecenderungan orang, tidak semua. Dia bilang, saya sudah mencontoh Nabi. Sholat saya sudah seperti Nabi. Sunnah ini. Wudu saya sudah seperti Nabi. Itu tidak salah dan memang harus. Tapi itu baru aspek ibadah. Mencontoh Nabi itu tidak hanya aspek ibadah, juga aspek dunia, aspek akhlak. Karena itu Nabi bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ini keluar masjid, habis sholat, rajin puasa Senin Kemis, tapi habis minum air mineral, lempar saja. Dia mengkhianati Nabi itu, bukan meneladani Nabi. Nabi itu menjaga kebersihan sebagian daripada iman. Sepanjang jalan naik mobil, kulit rambutan ikut jalan juga. Sering itu kita lihat. Begitu sampai di lampu merah, jatah berhenti, kita terobos. Itu tidak mencontoh Nabi. Kenapa kalau lampu merah kita harus berhenti? Karena memang ada hak orang yang harus jalan. Kita sendiri kan marah itu. Ini hijau nih, kita jalan, tiba-tiba lewat orang depan kita. Maki nggak kita? Maki, karena hak kita diambil. Begitu juga orang. Tapi di Aceh ini umumnya, kalau sudah lampu merah itu buta warna. Buta warna kita. Jadi jamaah, Nabi Muhammad itu bersabda 15 abad yang lalu, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu orang hari ini menyebutnya karakter. Al-Quran secara khusus memuji Nabi Muhammad dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Akhlak. Dan ternyata penelitian, negara di dunia ini yang maju itu negara itu yang mampu menampilkan akhlak atau karakter.
Tidak percaya, lihat Singapura, lihat Jepang, lihat Hong Kong, lihat Norwegia. Kalau kita bicara disiplin, kita bicara kebersihan, kita bicara amanah, bicara kejujuran negeri itu. Ada orang bilang sama saya, tapi di sana banyak maksiat juga Ustadz. Ada prostitusi, ada khamar. Itu lain soal. Itu diharamkan. Jangan dicontoh itu. Tapi ketika kita berada di negara-negara itu, mereka yang mengamalkan ajaran Islam. Sehingga ada ulama Mesir pulang dari Eropa, katanya Muhammad Abduh kalau saya tidak salah. Dia ceramah di Mesir, Bu. Dia bilang apa? Ketika di Eropa saya melihat Islam, tapi saya tak melihat kaum muslimin. Paham bukan? Saya melihat Islam, nilai-nilai Islam. Sekarang saya di Mesir, dia bilang, saya melihat kaum muslimin, tapi saya tak lihat Islam. Hadirin yang dicintai oleh Allah, bagaimana Nabi menerapkan etika akhlak itu luar biasa. Mungkin banyak pengalaman juga, termasuk Pak Saripudin. Dulu saya punya teman, handphonenya ketinggalan di toilet di Jepang, di mall. Dia sudah sampai hotel, dia balik lagi, dia tanya sama resepsionis, langsung dikasih, ini handphonenya? Ya betul. Dia mau kasih uang, kasih tip sama yang nemukan. Dia bilang jangan, ini memang tugas kami. Jadi kalau ada nyebrang, misalnya lampu merah di Simpang Oman itu, hijau bagi penyeberang. Kita di sini kan walaupun hijau tetap mikir, jangan-jangan ada yang nerobos. Saya bawa rombongan diklat ke Hong Kong waktu itu. Saya lihat orang itu nyebrang sambil lihat biasa. Kalau yang takut justru orang Indonesia. Kita ke Malaysia misalnya atau ke Singapura, merah bagi penyeberang. Walaupun mobil tak ada lewat, kalau ada yang menyeberang itu pasti orang Indonesia. Dipastikan Indonesia. Tahun 2017 saya ada di Tokyo waktu itu, daerah Kamata namanya. Jadi saya cari masjid, Pak. Saya cari di Google Kamata Mosque. Oh, ada masjid berarti ini. Saya cari. Nah, singkat cerita, dapat setelah saya berjalan sekitar hampir setengah kilo. Nggak ada nampak bentuk masjid, tapi ada semacam ruko. Saya lihat ada tulisan halal, kayak halal Arab itu yang ada di Indomie itu kan. Ada tulisan di spanduk. Rupanya di situ jualan makanan halal. Saya yakin inilah masjid. Tapi tutup. Saya pejet bel. Waktu itu jam 3 subuh. Karena jam 3 subuh sudah waktu subuh di sana. Orang India turun pakai singlet, pakai sarung. Dia bilang kami pukul 4 nanti bukanya. Nunggu yang lain. Saya bilang nggak apa-apa, saya mau itikaf karena masjid saya jauh. Nah, yang mau saya cerita pulang, mobil sudah mulai seliweran. Sekitar jam-jam setengah 5-an gitu. Sampailah di lampu merah. Saya lihat kanan tak ada mobil, lihat kiri tak ada mobil. Tadi sudah lewat. Tapi di depan tanda merah bagi penyeberang. Artinya saya tidak boleh menyeberang. Kalau orang Aceh bilang pungo kalau nggak nyeberang. Nggak ada mobil. Saya nyeberang. Baru 2 langkah ada nenek-nenek dari depan bawa anjing 2 ekor. Dia juga jalan pagi. Dia berhenti persis di bawah tiang. Kira-kira Bu, Pak, kalau saya terus jalan, apa kata nenek itu? Bahasa Jepangnya, Daichi no Shintaro Katsu Mikimoto no Mitsubishi Ajinomoto. Dimaki saya. Tapi saya waktu itu langsung istighfar. Astagfirullah, ya Allah, Engkau tegur saya, mundur saya. Berdiri lagi saya nunggu nenek itu kan. Nah, betul memang tidak lama ada lewat 1 mobil, 2 mobil. Tapi waktu itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kenapa? Karakter. Seandainya kita bisa didik anak kita hari ini, cucu kita, maka masa depan Islam pasti gemilang. Palestina pun pasti bisa kita rebut. Karena kita sudah membangun dengan karakter. Coba bayangkan di sebelah ada cucu. Kita naik mobil. Abusi merah, kenapa diterobos? Terus apa jawab? Neneknya jawab, nggak apa-apa, orang lain juga seperti itu. Maka anak ini kata ahli psikologi nih, ya, anak ini bisa dipastikan tertanam dalam jiwanya
mengambil hak orang lain boleh, melanggar aturan boleh. Dan itulah yang kita saksikan hari ini. Kenapa sudah kaya, sudah punya jabatan tinggi, hidupnya sebenarnya sudah lebih, kok masih berurusan dengan KPK dan sebagainya? Bisa jadi karakter. Jadi ternyata Nabi Muhammad karakter. Semua peneliti mengatakan masa depan suatu bangsa atau masa lalu suatu bangsa tidak ada urusan dengan bangsa hari ini. Mesir itu adalah bangsa tertua. Dia ada piramid, ada Sphinx. India itu bangsa yang tertua, tapi mereka tidak maju-maju. Urusan warna kulit juga tidak ada urusan dengan kemajuan suatu bangsa. Boleh buktikan kalau ada 100 tokoh berpengaruh di dunia dalam bidang ilmu pengetahuan setiap tahun yang diekspos oleh dunia, pasti ada orang Indonesianya. Kadang-kadang ada profesor di Unsia. Dari 100 itu, kadang-kadang nomor 50-an, ada orang Indonesia. Habibie itu jangan coba-coba menandingi dia. Sampai hari ini ilmu-ilmu aerodinamika dia dipakai. Kenapa pesawat tidak pecah dalam ketinggian 13 km? Itu besi menghadapi tekanan turbulensi yang hebat. Karena Habibie punya formula. Kalau ibu bikin kue itu kan ada formulanya. Formula campuran logamnya itu Habibie yang melakukan uji coba, sehingga dia dipanggil Mr. Crack di Jerman itu. Artinya tidak ada urusan dengan warna kulit, dengan kemajuan suatu bangsa. Lalu apa yang menjadi kehebatan? Sumber daya alam. Tidak ada urusan dengan sumber daya alam. Indonesia kayanya kurang apa? Ternyata yang menjadi hebat suatu negara adalah akhlak, karakter yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, karakter ini ada dua. Ada karakter moral dan karakter kinerja. Sayangnya kita itu kadang hanya taunya atau membanggakan atau menganggap karakter moral itu saja sudah cukup. Karakter moral itu misalnya ramah, santun, ya, suka membantu, sebelum azan sudah di masjid, ya. Orang meninggal dia juga duluan. Itu karakter moral. Tapi karakter kinerja, ulet, gigih, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, bekerja berkualitas. Itu sebabnya Nabi jadi jenderal. Kata Pak Fauzan tadi, Nabi jenderal, Nabi jadi panglima, karena beliau mencontohkan itu. Jadi yang dibangun oleh Nabi dua-dua. Nah, dalam kehidupan ada orang karakter moralnya bagus. Kita lihat kalau soal puasa Senin Kemis hebat ya. Kemana-mana dia yang baca doa, tapi masuk kantor telat, ya kan? Kerja asal-asalan, itu tidak nyambung. Sebaliknya ada orang karakter kinerjanya bagus, suka menolong dia, pokoknya hebat dia lah, disiplin. Orang belum masuk kantor dia udah masuk kantor, orang pulang dia belum pulang, tapi culas. Ini juga nggak nyambung. Jadi yang dibangun oleh Rasulullah dua, karakter moral dan karakter akhlak. Nah, sebagai penutup, Palestina. Jadi ibu, bapak, Nabi itu waktu lahir, beliau bercerita, ibuku menyaksikan cahaya yang terang menerangi negeri Syam. Artinya sejak lahir saja Nabi Muhammad itu sudah menyatakan bahwa negeri Syam itu adalah negerinya kaum muslimin, di dalamnya Palestina. Kemudian ketika perang Khandaq, bikin parit, ada batu besar Pak, Ibu, nggak bisa dipecah oleh siapapun. Nabi Muhammad kemudian mengambil palu, lalu beliau bertakbir, Allahu Akbar, pecah sepertiga batu itu. Ada cahaya yang terpancar. Nabi mengatakan, aku menyaksikan negeri Syam. Aku menyaksikan negeri Syam dan istana-istana merahnya berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Lalu beliau pecah lagi yang kedua, Allahu Akbar, pecah lagi. Lalu beliau berkata, aku menyaksikan Persia dan istana-istana putihnya berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Beliau pecah lagi yang ketiga setelah bertakbir, aku menyaksikan Yaman dan aku melihat San'an. San'an ibu kota Yaman, dari tempatku berdiri nanti akan dikuasai kaum muslimin. Waktu Nabi berkata ini, Persia masih dikuasai oleh raja kerajaan Persia, Kisra. Sam masih dikuasai oleh Bizantium, Romawi. Yaman
masih dikuasai oleh kerajaan Habsyi, ya, oleh kerajaan Ethiopia. Belum ada di tangan kaum muslimin. Tapi kemudian semua di bawah kekuasaan kaum muslimin. Yang paling monumental adalah Isra dan Mi'raj. Sebenarnya Nabi Muhammad itu dari Mekah bisa langsung ke langit kan, Bu? Tujuannya kan cuma nerima sholat. Kenapa harus singgah ke Masjidil Aqsa? Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Karena begitu Nabi sampai di Masjidil Aqsa, beliau disambut oleh para nabi dan rasul. Berapa yang menyambut? Bukan 25. 25 itu rasul yang ada dalam Quran. Di dalam hadis 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi, Allah memilih 313, ada yang menyebut 315 menjadi rasul. Dari 313 itu 25 namanya diabadikan dalam Al-Quran. Dan satu dari 25 itu disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, adalah pemimpin para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang disambut. Apakah yang menyambut? Roh. Para ulama mengatakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu dengan jasad dan roh. Coba baca ayatnya, subhanallazi asra bi abdihi. Kalau Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu dengan roh, itu bukan istimewa, bukan mukjizat. Jadi Nabi Muhammad dengan jasad dan roh seperti kita ini. Maka Nabi yang menyambutnya, apakah roh? Apakah Nabi sholat Allahu Akbar, jamaahnya roh? Kata para ulama, tidak, mereka Allah hidupkan lagi. Kok bisa? Apa susah bagi Allah? Miliaran manusia saja nanti akan Allah hidupkan semua. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kan begitu dalam surah Yasin. Kami akan menghidupkan semua orang yang mati. Mudah bagi Allah. Kalau hanya 124.000, kecil. Maka kemudian Nabi menjadi imam. Siapa di belakang Nabi? Ada Nabi Sulaiman, yang dikatakan oleh Israel sekarang, dialah yang membangun Baitul Maqdis, sehingga Qubatus Sakra yang warna kuning itu mereka katakan di bawahnya itu ada batu. Batunya itu adalah tempat Nabi Ishak disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Keyakinan mereka yang disembelih bukan Nabi Ismail. Batu itu tempat singgasananya Nabi Sulaiman. Disebut Temple Sulaiman, Solomon Temple, Sulaiman Haikal. Di belakang Nabi Muhammad ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud, ada Nabi Musa, ada Nabi Yusuf yang pernah memuliakan Bani Israel karena dia diangkat jadi menteri. Lalu apa kesimpulannya? Semua nabi ini sudah mewakafkan Palestina kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad menerima wakaf itu. Karena itu beliau selalu bicara negeri Syam. 4 tahun setelah beliau wafat, negeri Syam dikuasai kaum muslimin. Umar bin Khattab datang mengambil kunci Baitul Maqdis 4 tahun setelah Nabi wafat, yaitu tahun 15 Hijriah. Lalu kemudian berjalan sejarah, terjadi perang salib. Kaum muslimin kalah perang salib pertama, maka Masjidil Aqsa diambil alih oleh kekuatan Nasrani salib waktu itu. Lalu kemudian muncul jenderal namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ada filmnya itu. Salahuddin mengambil alih Palestina. Sampai sejak Salahuddin, Palestina tidak pernah jatuh ke tangan siapapun. Walaupun waktu itu Inggris menjajah, Palestina tetap diurus oleh umat Islam. Karena itu Masjid Al-Qibli, artinya Masjid Kiblat, itu kiblat pertama, juga disebut Masjid Umar. Qubatus Sakra itu yang bangun kaum muslimin. Jadi sejak Salahuddin Al-Ayyubi sampai tahun 1448, penjajah Israel mengumumkan kemerdekaannya. Sejak itulah Palestina dicabik-cabik. Jadi perang hari ini bukan perang 7 Oktober, tapi perang hari ini adalah penindasan 75 tahun sejak 48. 75 tahun disiksa, dianiaya kaum muslimin oleh Zionis Israel.
Jadi jamaah, kita tak boleh putus asa. Hari ini ya, bom dan roket. Anak yang sedang menyusu bersama ibunya dibom, diroket. Orang yang ruku sujud ditembaki. Biadab ini. Kalau kita dengar yang mengatakan biadab ini, bukan kita yang bersaudara saja, tapi orang ateis sekalipun dia akan berteriak perbuatannya sudah biadab. Dan sejarah mencatat ini adalah sejarah hitam dalam peradaban kemanusiaan. Coba Bapak Ibu bayangkan, kita hidup abad 21 kan, abad yang dibanggakan, abad milenial, abad yang dikatakan menjunjung nilai kemanusiaan, menjunjung hukum, menjunjung keadilan, tapi dipertontonkan di Palestina, negeri itu dicabik-cabik. Allah tidak tidur. Insya Allah kita selalu berdoa, semoga Allah memberikan satu saat kemenangan dan pertolongan kepada kita kaum muslimin. Jemaah yang dicintai Allah, sebelum saya tutup dengan doa, karena tadi saya dengar ada penggalangan dana ya. Ada Maimunah namanya, dia maulah keluarga Nabi. Waktu itu Nabi berkata, sholatlah di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi bisa. Maimunah tanya, ya Rasulullah, kalau kami tidak bisa ke Masjidil Aqsa, apa yang harus kami lakukan? Dijawab oleh Rasulullah, riwayat Ibnu Majah hadis ini. Kata Rasulullah, bantulah dengan minyak zaitun. Titip dengan orang yang ke sana minyak zaitun, semoga bisa menerangi Masjidil Aqsa. Dan kalau itu kamu lakukan Maimunah, maka kamu seakan-akan sholat di Masjidil Aqsa. Apakah sekarang kita harus titip minyak zaitun? Tentu tidak. Minyak zaitun 15 abad yang lalu sangat bernilai. Saya kebetulan mengajar sirah nabawiyah di beberapa masjid ya. Mungkin ada jamaah saya di Al-Fitrah juga ya. Itu saya menjelaskan bagaimana ketika Nabi selesai membangun Masjid Nabawi, itu nggak ada PLN waktu itu, nggak ada penerangan. Maka Nabi menggunakan cahaya dari pelepah-pelepah kurma kering, dibakar itu supaya jadi penerangan. Lalu minyak zaitun dihasilkan dari buah zaitun, itu menjadi pelita-pelita. Dan minyak zaitun itu kalau jadi pelita dia sangat terang. Dan itulah yang dipesan Nabi. Kamu bantu dengan minyak zaitun supaya Palestina itu, Baitul Maqdis itu hidup. Orang bisa ibadah. Minyak zaitun hari ini tentu dalam bentuk finansial kemampuan kita. Saya kadang sedih ya melihat ada kaum muslimin diajak kunut najilah ndak angkat tangan. Pernah saya datangi, kenapa Ustadz, kenapa antum tidak angkat tangan orang baca kunut najilah? Saya tidak pernah berkunut. Ya, kalau kunut subuh boleh, saya bilang. Kunut subuh itu khilafiyah. Yang tidak kunut subuh silahkan. Tapi kunut najilah tidak ada mazhab yang mengatakan tidak ada mengangkat tangan. Jadi 4 mazhab kunut najilah itu hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kepada bapak jamaah ibu yang di sini tidak biasa kunut subuh, mohon untuk saudara di Palestina, khusus kunut najilah dalam 5 waktu sholat, sempatkan mengangkat tangan. Ya. Walaupun tidak semua doa harus angkat tangan. Kalau semua doa harus angkat tangan, sholat kacau begitu. Ihdinas siratal mustaqim, angkat tangan tinggi-tinggi, karena doa ya kan. Rabbighfirli warhamni, itu doa. Tapi kita tidak angkat tangan. Jadi ada yang memang tidak angkat tangan. Tetapi para ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad diyakini, walaupun dalam hadis itu tidak menyebut bahwa beliau mengangkat tangan, bahwa beliau mengangkat tangan selama 5 waktu sholat. Dan Nabi pernah mengangkat tangan tinggi, dan hadis ini sahih ketika beliau berdoa di Arafah pada saat haji wada. Hadis itu menyebutkan sampai nampak putih ketiaknya, karena Nabi pakai baju ihram. Tangan tinggi beliau. Jadi ada juga yang diajak sholat gaib, tidak sholat, keluar, padahal kita tidak bisa bantu apa-apa. Saya lihat ada orang jualan buah Pak, berapalah keuntungan dia ya, tapi begitu ada penggalangan Palestina yang dia keluarkan warna merah. Bagi kita mungkin itu kecil, tapi bagi dia berat.
mendapatkan uang 100.000 hanya jual buah potong, tapi demi saudara di Palestina dia berbuat. Mudah-mudahan Allah menyentuh hati kita semua ya untuk membantu saudara-saudara kita. Saya mohon izin karena tadi diminta berdoa, kita tundukkan sebentar hati jiwa raga kita. Mohon kepada pembagian makanan boleh sebentar saja dihentikan karena kita sedang berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pencipta, memelihara dan mengatur alam semesta. Engkaulah arsitek terindah seluruh jagat raya. Kami semua hamba yang lemah, hamba yang dhaif. Kami tidak punya daya upaya dan kekuatan apapun ya Allah selain atas bantuan dan pertolongan-Mu. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Dalam kehidupan ini kami menyadari banyak sekali dosa yang telah kami lakukan. Banyak perbuatan yang telah kami lakukan dalam melanggar perintah dan titah-Mu ya Allah. Banyak tugas-tugas yang Kau perintahkan kami abaikan. Banyak nikmat yang Kau berikan tidak kami syukuri ya Allah. Tapi kami yakin Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf. Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Maka maafkanlah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ayah dan ibu kami mendidik membesarkan kami sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Kami mohon ampunan untuk kedua orang tua kami ya Allah. Kalau ayah dan ibu kami masih ada, ayah ibu kami masih hidup ya Allah, berikanlah kedamaian dalam sisa hidupnya. Berikanlah kebahagiaan. Anugerahkanlah mereka kehidupan yang sakinah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepadanya. Anak yang mengurus orang tua kami ya Allah. Kalau ayah ibu kami sudah tiada ya Allah, kami mohon Engkau ampuni dosanya, lapangkan kuburnya ya Allah, masukkan kelak mereka ke dalam surga-Mu. Ya Allah, hari ini kami berada di tempat ini. Kami pulang melihat anak kami, cucu kami berlari dan tertawa. Tapi saudara kami di Palestina, anak-anak di sana ya Allah tidak ada lagi canda dan tawa. Yang ada hanya tangis dan jeritan. Ya Allah, kebiadaban, kekejaman kaum kufar, Yahudi, Israel telah begitu keterlaluan ya Allah. Tapi kami yakin Engkau Maha mendengar ya Allah. Engkau tidak diam, Engkau tidak tidur ya Allah. Ada ribuan masjid yang hari ini berdoa. Ada ribuan masjid yang memunajatkan kunut nazilah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon perkenan-Mu ya Allah. Kami mohon perkenan-Mu. Bantulah saudara-saudara kami di sana ya Allah. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Ya Allah, berikanlah kemuliaan, kejayaan kepada Islam dan kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin al mustad'afina fi Palestin. Ya Allah, tolong ya Allah saudara kami kaum muslimin, orang-orang lemah yang berada di Palestina, orang tua, anak-anak, perempuan. Allahumma ansur ikhwananal muslimin al mujahidina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara kami, para pejuang di Palestina. Allahumma sabbit imanahum. Ya Allah, tetapkanlah hati mereka dalam iman. Wa anjilis sakinata ala qulubihim. Turunkan ketentraman, ketenangan dalam hati mereka. Wa wahid sufufahum. Satukan mereka ya Allah dalam langkah barisan kekuatan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata saya yang salah, jangan dilapori polisi.